Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Benih api. Mata Xiao yang terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, "Sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan Dou yang sedang saya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir." Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini masalah kecil. Anda bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu, harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kami pergi. Akan ada beberapa tonjolan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggu Anda." Xiao yang sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan Flame Creation Skill akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan Extermination Fire Lotus miliknya. Itu adalah gerakan membunuh Xiao Yan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Menggabungkan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara, "Su," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao yang tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao yang terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia perbaiki setelah 20 hari usaha tanpa lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Perintah keluar dari hatinya. Mengikuti pelepasan pesanan ini, kekuatan tak terlihat segera keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang! 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar. Namun, reaksi perlahan ditekan oleh Glazed Lotus Heart Flame, yang benar-benar mengelilingi api binatang itu ketika gelombang melakukan kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang menjadi satu. 3 jenis api binatang itu dengan kuat ditekan bersamaan. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, 3 jenis api binatang itu benar-benar masalah yang sederhana. Meskipun itu adalah masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk melatih skill penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api,
Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. 3 jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan bertambah sedikit. Jika ini terus berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala hijau giok yang mengelilinginya berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul perluasan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sekilas, sepertinya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang dengan paksa disatukan, tidak bisa lagi menahannya. Suara tereda muncul saat itu tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu, bertabrakan dengan Glazed Lotus Heart Flame di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan Glazed Lotus Heart Flame berfluktuasi. Kekuatan liar, kekerasan benar-benar mengalir ke Glazed Lotus Heart Flame. Namun, beruntung Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, Glazed Lotus Heart Flame tidak tersebar oleh kekuatan. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika dia menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. Ketiga biji api ini sangat kecil. Sikap mereka yang berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat 3 gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya, dan 3 gumpalan biji api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi yang intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan biji api diam-diam menyatu. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat samar. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan secara bertahap menggabungkan 3 gumpalan biji api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 1 hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus untuk menggabungkan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari melakukan perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang douki ke dalam perahu sebelum mengusap dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya.
Pengendalian selama 1 bulan mungkin tidak akan melelahkan bagi Douki-nya, tetapi hal itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan bisa meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat perahu luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan Douki di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Lin Dong merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas. Lupakan, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Dong tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik ketangkasan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan mengelak dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Berhenti! Untungnya, teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat nyala hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa getir, "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara, "Ci." Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru, Life Transforming Flame. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan lotus api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan.
Dia tanpa sadar menyeringai. Daerah Pil, 3000 api terbakar. Saya telah tiba. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.